Ya, hari ini kita ketemu lagi dan sekarang kita akan belajar tentang distribusi variabel acak discrete ya. Ini materi dasar statistika. Kalau di fakultas saya disebutnya dengan pengantar sains data. Nah, kita di sini akan belajar latihan soal ya dari distribusi variabel acak discrete, tapi tidak dengan perhitungan manual, melainkan dengan software yakni Microsoft Excel. Nah, kenapa Excel dipakai? Karena Excel ini mayoritas komputer pasti ada Excel gitu kan, dan ini sangat mudah untuk digunakan. Kalau dari teman-teman dari statistika mungkin bisa pakai R ataupun yang lain, silahkan. Tapi sekarang kita akan pakai Excel. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Yang nomor 1, diketahui bahwa obat merek X dapat menyembuhkan nyeri karena sakit gigi dalam 70% kasus. Jika obat merek X tersebut diberikan pada 10 penderita nyeri karena sakit gigi, hitunglah probabilitas bahwa A. Banyaknya penderita yang sembuh antara 2 dan 8, B. 4 penderita atau lebih akan sembuh. Nah, yang pertama kita harus menentukan ini termasuk ke dalam distribusi variabel apa. Ini kan obat nih. Obat itu dia bisa sembuh atau tidak sembuh kan, berarti berhasil atau gagal. Karena klasifikasinya berhasil dan gagal ya, kemungkinannya ada dua itu, maka ini soal nomor 1 termasuk ke dalam distribusi variabel acak binomial ya, ini ke binomial. Nah, binomial itu ada apa aja yang perlu kita ketahui parameternya. Pertama ada n atau banyaknya sampel ya kan. Kemudian ada mu atau rata-ratanya ya dari populasi. Kemudian ada tadi banyak sampel udah. Kemudian berapa yang nilai yang mau kita masukkan ya kan. Kita butuhnya berapa nilainya. Oke, langsung aja kita selesaikan. Yang A ya, ini berarti dari soal kita ketahui bahwa mu-nya itu adalah 70% atau 0,7 dengan n-nya atau sampelnya itu ada 10. Untuk kasus yang A, banyak penderita yang sembuh antara 2 dan 8. Ini 2 dan 8-nya masuk atau enggak? Kalau misalkan ada kata-kata antara, itu berarti batas bawah dan batas atasnya tidak masuk. Ini interval buka, bukan interval tutup. Berarti ini 2-nya nggak masuk, 8-nya nggak masuk. Ini sama seperti kita cari yang sembuh 1 sampai 7 ya, kemudian dikurangi yang sembuh 1 sampai 2. Berarti kita langsung aja ke rumus. Pertama kita ini dulu yang sembuh kurang dari 7, kurang dari sama dengan 7 atau kurang dari 8 gitu ya. Kurang dari 8. Oke. Kalau yang sembuh kurang dari 8, maka kita ke ini di rumus ya, statistik, cari binom.dis ini. Ya. Menampilkan probabilitas distribusi binomial. Oke, klik. Masukkan nih, number, ada trials, probability, sama kumulatif. Nomor sini banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan ada ya, yang kita mau kesuksesannya. Kesuksesannya yakni kurang dari 8, berarti itu 7, ya kan? Trials. Nah, di sini kita melakukan sebanyak 10 kali 10 sampel yang ada. Dengan probabilitasnya itu adalah 0,7 dan kumulatifnya ini kalau misalkan dia kumulatif true, kalau misalkan dia hanya sebuah titik maka kita gunakan false. Karena ini kumulatif maka kita pakai true. Enter. Oke, hasilnya adalah 0,617217. Belum selesai, kita harus menghitung yang sembuh kurang dari 3 ya kan. Nah, sembuhnya kurang dari 3. Itu artinya sembuhnya 2 ya, sampai 2. Oke. Langsung aja sama dengan, kalau misalkan kita langsung ngetik rumus pakai sama dengan binom.dis kurung buka
numbersnya 2, trialsnya 10, probability-nya 0,7, true. Oke, nah ini peluangnya. Sekarang untuk yang sembuh antara 2 dan 8, maka ini sama dengan yang sembuh kurang dari 8 dikurangi yang sembuh kurang dari 3. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, untuk jawaban yang A, banyaknya penderita yang sembuh antara 2 dan 8 adalah probabilitasnya 0,6152627. Seperti itu. Oke. Lanjut yang nomor 1B. Di sini aja ya. Oke. 1B. 1B ini 4 penderita atau lebih akan sembuh. 4 penderita atau lebih berarti 4-nya masuk. Kalau 4 penderita atau lebih akan sembuh, berarti kan sama aja seperti komplement dari 4 menderita, kurang dari 4 penderita tidak sembuh ya. Berarti kita bisa pakai 1 minus 4 penderita tidak sembuh. 3 penderita ya berarti ya. Oke, berarti sama dengan 1 minus. Nah, kita pakai binom. Dot this. Kurung buka. Numbersnya 3 karena di sini 4-nya masuk ke ini ya. Masuk ke perhitungan. 3, kemudian trialsnya ada 10 kali. Kumulatifnya true. Kurung tutup. Oh, sorry, kurang. Ininya 0,7. Oke. True. Oke. Dah, ini jadi banyaknya kemungkinan kalau misalkan dia sembuh lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Itu adalah 0,989408. Kalau misalkan pakai cara lain, kita pakai sedikit manual juga boleh. Yakni kita hitung dulu tadi yang 3 yang tidak sembuh ya. Sama dengan binom dotis, 3 yang dikurangi 3 yang sembuh berarti 3, 10, 0,7 true. Kemudian sama dengan 1 min ini yang tadi. Hasilnya sama saja, gitu ya. Oke. Jadi nomor 1 ini tentang distribusi binomial, seperti itulah langkah-langkahnya. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Rata-rata jumlah komputer yang cacat yang dihasilkan oleh suatu pabrik dalam 1 minggu adalah 5. Nah, dari soal ini ada keterangan waktu, ya kan, dalam 1 minggu. Ini waktu. Kalau misalkan ada waktunya, maka ini termasuk dalam distribusi Poisson ya. Ini masuk distribusi Poisson. Maka kita pakai rumus distribusi Poisson. Oke, sekarang gimana cara penyelesaiannya? Yang A, berapakah probabilitas terdapat 6 komputer yang cacat dalam 1 minggu? Yang B, 10 komputer cacat dalam 2 minggu. Oke, kita langsung aja yang A dulu. Ya. 6 cacat. 6 cacat 1 minggu. Itu berarti kita pakai distribusi Poisson. Sama dengan Poisson.this. X itu apa? X itu adalah banyaknya nilai yang mau kita cari, yakni 6 ya. 6. Minnya adalah 5. Distribusinya, karena ini terdapat 6, artinya ini dia merupakan satu titik ya, bukan kumulatif. Berarti kita false. Probability mass function, bukan kumulatif distribusi function. Oke, false. Nah, hasilnya adalah sekian ini. Jadi, kalau misalkan probabilitas 6 komputer cacat dalam 1 minggunya adalah 0,146223. Kemudian, yang B, berapa probabilitas bahwa sebanyak-banyaknya ada 10 komputer?
sebanyak-banyaknya ada 10 komputer, berarti kan bisa 0, bisa 1, semuanya sampai 10, tapi dalam waktunya 2 minggu. Sementara yang diketahui di soal adalah waktunya 5 minggu, itu rata-ratanya 5. Ya udah, berarti rata-rata ini kita tinggal kalikan aja sama berapa kali periodenya. Ini kan 2 periode ya, berarti kalikan 2 aja. Berarti nanti minnya jadi 10, bukan jadi 5, bukan 5 lagi. Berarti 10 cacat 2 minggu. Itu gimana? Berarti kalau ini karena maksimal 10 ya, probabilitas bahwa sebanyak-banyaknya 10, berarti kita pakai kumulatif. Sama dengan Poisson. Tetis. Nilai X-nya adalah 10. Min-nya jadi 10. Kumulatifnya jadi true. Ya, karena ini kumulatif. Oke, nah ini nilainya. Jadi maksimal 10 itu kerusakannya dalam 2 minggu adalah 0,58304. Nah, inilah untuk distribusi Poisson. Nah, yang ketiga, ini adalah distribusi Poisson yang dibawa ke distribusi binomial. Ya, kenapa seperti itu? Kita perhatikan soalnya. Sebuah perusahaan percetakan buku sekolah dapat menghasilkan 1000 buku. Nah, selama ini proporsi kesalahan mencetak, ya dalam sebulan itu 1000 buku, kesalahan mencetaknya kecil sekali, yakni 0,05% atau 0,005, 5 kali 10 pangkat min 3. Tentukan probabilitas bahwa dari buku yang diproduksi tiap bulan tersebut, yang A tidak ada satupun yang rusak, B paling sedikit 7 rusak. Oke. Kita di sini Poisson yang dibawa ke distribusi binomial. Kenapa? Karena N-nya sangat besar dan probabilitasnya sangat kecil. Ya, U-nya sangat kecil. Maka kita larikan ke distribusi binomial. Nah, yang A dulu, 0 kerusakan. Jadi sama dengan binom. Tetis. Belum buka. Numbersnya yang mau kita cari adalah 0. Terusnya 1000 kali. Probability-nya adalah 0,005 dan false. Kenapa? Karena ini kita cari nilai titik. Oke, hasilnya sekian. Kemudian yang B, paling sedikit 7, artinya rusak lebih dari, paling sedikit ada sama dengan ya, lebih dari sama dengan 7. Berarti ini kan sama aja, 1 dikurangi, ya kan, sama dengan 1 min yang rusaknya kurang dari itu 7. Binom tetis, numbersnya kurang dari 7 berarti 6. Trialsnya adalah 1000. Probabilitasnya adalah 0,005 dengan kumulatifnya adalah true. Kumulatifnya true. Oke. Jadi nilainya adalah sekian. Oke. Itu ya pahami antara perbedaan distribusi binomial sama distribusi Poisson, dan juga mana Poisson yang harus dibawa ke binomial. Kalau misalkan N-nya sangat besar dan probabilitasnya kecil, ya rata-ratanya kecil, maka larikan yang seharusnya meskipun dia Poisson karena ada waktunya, larikan ke binomial. Oke, sekian video kali ini. Setelah video ini akan ada video tentang praktikum grafik atau distribusi dari binomial dan teman-temannya gitu. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya.